Selamat petang saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh ada di tempat ini sebagaimana kita ada. Dan seminggu ini ya, di hari Kamis, di tengah minggu, kita boleh memberikan waktu kita di tengah semua kesibukan kita untuk kita datang menghadap Tuhan, untuk memuji dan menyembah Dia. Amin. Mari kita mau persiapkan hati kita yang terbaik, tanah hati kita untuk ditaburi firman Tuhan, dan hati fokus kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan yang Kau kasih Tuhan. Kami ada di tempat ini, kami mau mengucap syukur, kami mau menaikkan pujian kami Tuhan. Segala yang terbaik Tuhan yang telah Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kiranya berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan biarlah menjadi doa dan persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan Engkau Tuhan dalam apa yang kami boleh kerjakan Tuhan. Biarlah Engkau juga Tuhan yang mengurapi umat-Mu Tuhan di tempat ini. Engkau juga yang melawat kami Tuhan di tempat ini, sehingga ketika kami datang kami merasakan kasih-Mu, kami mengalami kehadiran-Mu Tuhan, dan ketika kami pulang kami menerima kesegaran yang baru Tuhan. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di dalam tempat kediaman-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, kasih-Mu puaskan hatiku. Ku persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Mari angkat suara, katakan. Di dalam tempat kediaman-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, kasih-Mu puaskan hatiku. Ku persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi. Bertemu dengan Engkau Yesus, itulah yang selalu ku rindu. Mari nikmati tempat kediaman Tuhan. Katakan, di dalam tempat kediaman-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, kasih-Mu puaskan hatiku. Ku persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi. Bertemu dengan Engkau Yesus, itulah yang selalu ku rindu. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara
persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi. Bertemu dengan Engkau Yesus, itulah yang selalu ku rindu. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi. Bertemu dengan Engkau Yesus, itulah yang selalu ku rindu. Mari lebih lagi katakan, bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi. Bertemu dengan Engkau Yesus, itulah yang selalu ku rindu. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi. Bertemu dengan Engkau Yesus, itulah yang selalu ku rindu. Itulah yang selalu ku rindu. Itulah yang selalu ku rindu. Mengenal-Mu Tuhan, Kau-lah yang setia, penolong dalam hidupku. Kau-lah Tuhan, Kau-lah segalanya. Kau gunung batu, perisai kekuatanku. Kau Allahku yang hidup, Kau Allahku yang berkuasa. Hanya padamu Tuhan aku berserah. Hanya padamu ya Yesus Tuhan. We worship you Lord. Dengan hadirat-Mu itu yang kami mau. Haleluya. We worship you Lord. Hiralah payarashe, hiralah payarasho. Haleluya. We worship you. Hiralah payarashe, haleluya, Yesus Tuhan. Kirala payarashe, kirala payarashe, kirala payarashe. Sungguh ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Yesus. Mari naikkan syukur-Mu, sebab banyak yang telah Dia berbuat dalam hidup kita. Mari naikkan syukur-Mu,
pujian sembahmu di hadapan Tuhan. Kiara bayara banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Katakan, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Katakan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari angkat suara, katakan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu Tuhan, sempurna nyata dalam hidupku. Mari angkat tanganmu dan bersyukur. Ku bersyukur Bapa,
Biarlah kami Tuhan, setiap dari kami Tuhan, kuat sampai akhir Tuhan, menjalankan panggilan demi panggilan kami Tuhan. Biarlah hidup kami terus membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah Kau melihat kesetiaan kami Tuhan, bukan karena kami namun karena Engkau yang terus bela kami Tuhan. Thank you Lord. Mari katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap. Amin. Yes Lord. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Amin. Siapa percaya Tuhan bersama-sama dengan kita? Amin. Biarlah tahun ini, biarlah menjadi tahun di mana kita terus Immanuel bersama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini umat-Mu Tuhan yang Kau kasih. Kami mau bersorak-sorai dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap bersorai-sorai katakan haleluya. Lambaikan tangannya, shalom. Haleluya. Kita mau bersukacita karena Tuhan. Amin. Karena tiada terukur kasih-Nya, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Katakan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi yang atas. Amin. Dalamnya tak dapat ku selami, kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih
gaspolnya dong, amin. Haleluya. Takkan berhenti ku memuji namamu, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi, amin, dalamnya tak dapat. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Coba tangannya direntakan yang besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Siapa bersuka cita katakan amin. Haleluya. Mau terus bersuka cita karena Tuhan kekuatan kita. Amin. Mari datang menyembah Dia dan sukacita. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Dengar. Mari datang menyembah Dia. Haleluya. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dapat keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Once more, katakan Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Katakan, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Once more. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Dia mencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Once more. Tuhan Raja Maha. Amin. Mari beri sorak-sorai di nama Tuhan. Haleluya. Biarlah sukacita kita pada malam hari ini mendatangkan semangat yang baru. Amin. Biar besok kembali kita punya kekuatan yang strong di dalam Tuhan. Amin. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi. Katakan, mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah
Allah Maha Tinggi telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab darimu-lah datang keselamatan kami. Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan. Katakan, untuk selamanya Yesus Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang benar. Katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara yang kasih. Yes. Baik, seperti rema yang kita terima pada hari-hari ini, bahwa kita ada di tahun P Gimel, di mana kita berjalan. Tuhan bilang jalan, go. Lagu ini bilang saatku berjalan. Saat ini mungkin kita masih di tempat. Tuhan mau suruh kita untuk mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu ke depan. Kita masih takut keluar dari zona nyaman kita. Namun ini lagu menjadi rema buat hidup saya dan buat kita semua. Yuk, ketika Tuhan mau bilang berjalan nak, Dia pasti sertai. Amin. Mari kita mau pegang ini. Kita punya Tuhan yang menjamin yang terbaik dalam hidup kita. Dia pasti pegang sampai akhir. Amin. Mari kita mau angkat pujian ini. Terus bersyukur. Katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Mari sekali lagi katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya.
kita katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih sanggup Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri bersama, katakan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari saya ungkapkan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kami bersyukur bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih kekuatan kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan, kami boleh menghampiri Tuhan. Saatnya kami dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau membuka hati kami, berikan roh wahyu dan hikmat buat kami Tuhan. Supaya kami mengerti firman-Mu. Terlebih supaya kami jadi pelaku-pelaku firman. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu biar Tuhan dipermuliakan. Kami sambut firman Allah. Dalam nama Yesus kami bisa berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam, shalom. Ya, kita ketemu lagi ya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Pak David berkesempatannya bisa menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini saya mau sharing judulnya mentok. Ya. Nah, pasti dalam kehidupan kita sebagai manusia
Ya, mungkin sering kali ngalami dalam kehidupan yang namanya mentok, ya. Nah, mari kita belajar dari firman Tuhan. Kalau hidup kita lagi mengalami yang namanya mentok, bagaimana? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mentok itu belum keluar ya, Mas? Saya tunggu biar PowerPoint yang ya ada keluar. Mentok itu kalau dalam bahasa Indonesia, ya, artinya itu gini, terantuk pada. Atau tidak dapat terus. Atau yang ketiga pengertian buntu jalan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mentok itu adalah itu sekali terantuk pada sesuatu. Arti yang lain mentok itu adalah tidak dapat terus. Udah macet kira-kira begitu loh. Ya. Nah, kadang-kadang kan dalam kehidupan kita seringkali diizinkan mengalami mentok-mentok dalam kehidupan ini ya. Entah sudah dalam pekerjaan, dalam apa saja lah. Nah, tapi mari malam hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Ketika situasi mentok itu terjadi. Ya, mari kita buka Alkitab kita dalam Keluaran 14. Nah, mari Bapak Ibu kita baca mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Keluaran 14 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Bagaimana saat umat Allah juga sama menghadapi situasi-situasi yang mentok, ya. Kita akan baca dulu ayat 1 sampai ayat yang keempat. Keluaran 14. Saya baca ayat 1 sampai ayat 4. Bapak Ibu perhatikan firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Ya, ayat 3, maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun, ayat 4 ini Tuhan berkata ya, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Bapak Ibu perhatikan dulu pertama yang kita mesti belajar sebelum kita lanjut baca ayatnya. Orang Israel itu sudah keluar dari Mesir, sudah berjalan ya. Tiba-tiba ayat 2 Tuhan ngomong gini, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali. Saya kasih ilustrasi gini saudara. Katakanlah saudara itu mau pergi ke Jakarta. Dari Tuban nanti ya lewat Pantura sini ya. Nah, Tuban terus sudah sampai di Semarang ya. Sudah mulai masuk tol sampai di Pekalongan. Begitu tiba di Pekalongan, saudara ditelepon lagi. Balik orang nang Tuban. Saya tanya reaksi saudara gimana? Halo Bapak Ibu, udah sampai di Pekalongan, tiba-tiba suruh balik lagi. Mau ke Jakarta nih. Sampai di Pekalongan disuruh balik lagi ke Tuban. Saya tanya reaksinya gimana? Halo? Ngomel ya? Nah, tapi kira-kira nek ditelepon balik orang Tuban sih tak sangoni saem. Iya, balik enggak? Nah, karena iming-imingnya ada ya. Nah, mari kita belajar. Kadang-kadang kita gini loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Situasi mentok itu kadang-kadang memang Tuhan yang bawa. Tuhan yang izinkan. Makanya saudara kita belajar di sini. Waktu orang Israel sudah berjalan, tiba-tiba Tuhan ngomong sama Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali. Makanya kita harus belajar dalam kehidupan kita ini. Respon-respon yang benar itu penting. Nah kadang-kadang kita tidak pernah tahu. Tuhan itu yang lebih tahu seluruh langkah kehidupan kita. Dan Tuhan sebagai Bapa kita. Dia akan membuat yang terbaik buat saya dan saudara sebagai anak-anaknya. Lihat saudara, kalau saudara baca ayat yang ketiga tadi kan ya.
Kan itu satu sisi gitu. Firaun itu kan udah mikir ya. Udah mikir kan enggak ada niatan dari Firaun untuk ngejar. Makanya ayat 3 ngomong ya. Firaun ngomong, biarin aja Israel loh. Tersesat di padang gurun nanti. Tiba-tiba ayat 4 Tuhan ngomong gini, aku akan mengeraskan hati Firaun. Yang tadinya Firaun tidak ada rencana untuk mengejar itu Israel. Tiba-tiba Tuhan jamah hatinya, disuruh mengejar. Nah saudara nek ketemu gini, ketok ini ya, Tuhan kok kejem ya. Tuhan ini misalnya enak kok, digawe gak enak ya. Tapi saudara perhatikan, tidak ada rencana Tuhan yang tidak terjadi untuk kebaikan kita dan dia ditinggikan, dipermuliakan. Nah, saudara, Alkitab berkata ya, ayat 4 tadi ya, aku akan menyatakan kemuliaanku. Ternyata Tuhan suruh Israel balik, ngalami yang tidak enak, ngalami situasi mentok, dikejar, karena ada tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita ini gini loh, mau dipakai Tuhan enggak gelem. Kan kadang-kadang kita suka berdoa ya, Tuhan pakai hidupku. Kadang-kadang Tuhan mau pakai kita itu lewat situasi-situasi yang enggak enak. Tapi ini loh yang Tuhan mau. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya supaya. Nah kalau zaman dulu gini loh, supaya orang Mesir tahu Israel itu punya Allah yang hidup. Nah kalau konteks kita hari ini, supaya orang dunia yang enggak kenal Tuhan itu loh, tahu bahwa saudara dan saya punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Nah untuk mereka tahu, nah kadang-kadang Tuhan izinkan hidup kita ini mengalami situasi mentok. Nah terus saudara, Alkitab berkata lalu mereka berbuat demikian. Sampai pada titik ini Israel sik manut. Ya dia balik. Yuk lanjut baca ayatnya, ayat 5. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir ya, bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun raja Mesir itu sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Bapak Ibu perhatikan ya, kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu itu seperti menekan kita. Tuhan buat, ya lihat hatinya Firaun dibikin keras sama Tuhan. Yang tadinya udah melepas Israel, nah sekarang dikejar nih. Ya, tiba-tiba itu baru kayak sadar gitu Firaun. Wih, kenapa kita lepaskan Israel? Harusnya tetap jadi budak kita. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan saudara perhatikan, mereka mulai ngejar 600 kereta terpilih dengan semua perwira-perwiranya, Alkitab bilang. Nah tetapi saudara, sisi lain ya, lihat ya. Sisi, kalau saya pakai kata musuh umat Tuhan. Ya, tapi bagian kita sebagai anak Tuhan, ini loh yang penting. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Selama hidupmu dan hidupku dipimpin oleh tangan Tuhan. Dipimpin oleh Tuhan sendiri. Percayalah aman. Amin. Karena Tuhan yang atur semuanya. Tuhan yang maha tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah yang jadi masalah. Nek kita ini melaku sak karpe dewe. Nah itu repot. Nah makanya Alkitab bilang orang yang dipimpin oleh roh Allah
adalah anak-anak Allah. Nah kalau saudara tidak mau dipimpin oleh Roh Allah, anaknya siapa? Nah Tuhan tuh pengen pimpin saya dan pimpin saudara. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya punya satu topik khotbah yang saya khotbahkan di jemaat berulang-ulang. Yang saya bilang gini, kalau kamu sadar siapa dirimu, kamu akan menjadi manusia yang berbeda. Alkitab bukankah berkata begini, ya 1 Korintus 6. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu bait Allah? Tidak tahukah kamu? Tubuhmu itu bait Allah dan Roh Kudus diam di dalamnya. Ini tubuh kita nih. Tubuh kita nih bait Allah. Roh Kudus ada di mana? Di sini. Ini saudara sadar, ada Roh Allah dalam dirimu, kamu jadi manusia yang berbeda. Nah, karena gini saudara. Kira-kira gini loh, ngapain sih Tuhan diam di sini? Nah, makanya kita mesti jaga baik-baik hidup kita ini. Ngapain Tuhan mau diam di dalam kita? Nah, tentu dia punya rencana. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan itu pengen berkarya banyak di muka bumi. Tapi Tuhan itu roh. Tuhan itu perlu tubuh. Tuhan itu perlu tempat untuk memanifestasikan dirinya. Nah, yang dipakai sebagai tubuh itu saya dan saudara. Tergantung kita, tubuh kita ini mau dikendalikan siapa? Kalau saya mau dikendalikan oleh Tuhan, kalau saudara setiap pagi berdoa, Tuhan hari ini pakai tubuh saya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, apa saja yang Tuhan mau. Setiap kali Tuhan mau melangkah di muka bumi, katakanlah Tuhan mau tolong si A, Tuhan gak jalan sendiri, Tuhan pakai tubuh. Karena Tuhan itu roh, yang dipakai tubuhnya itu saya dan saudara. Makanya Alkitab berkata, orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Dia mau mencari saya dan saudara, orang yang taat sebagai anak-anaknya. Nah saudara, pada titik ini orang Israel masih saya bilang masih oke lah gitu. Tapi baca selanjutnya yuk, baca selanjutnya. Ya, baca selanjutnya ayat yang ke-9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ingat tadi di ayat 2 disuruh balik ya. Nah, disuruh berkemah di Pihahirot. Nah, sekarang Mesir itu yang ngejar. Nah, kedekat sudah. Nih, terus ayat 10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Makanya hati-hati dengan cara pandang kita ya. Orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Nah, pada titik ini mereka mulai gagal dalam reaksi. Alkitab berkata, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan dan mereka berkata kepada Musa. Nah, persoalannya ini tuh, ya. Berserunya kepada Tuhan sudah benar. Yang jadi masalah waktu dia ngomong sama hambanya di muka bumi. Nah, ayat 11, dan mereka berkata kepada Musa. Nah, bayangin kalau sudah jadi Musa, ya. Mereka ngomong gini, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Nah, pada titik ini ternyata respon mereka salah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita ini kadang banyak diuji sama Tuhan respon-respon kita. Hari ini kita respon benar, belum tentu besok. Besok berespon benar, belum tentu minggu depan. Hidup kita ini terus-menerus mengalami proses dari Tuhan selama kita masih hidup. Semua sama Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak peduli saya hamba Tuhan sekalipun menghadapi yang sama. Ya. Wah, apalagi hari ini dalam minggu ini, waduh. Itu kalau mikir mau pecah kepala saya. Tapi saya ingat isi saya, sing sabar. Ya. Saya selalu, Tuhan tolong saya. Saya nggak mau salah dengan respon, bisa berbahaya. Nah, lihat saudara.
Orang Israel ngomong gini sama Musa. Musa, memangnya kamu bawa ke sini nggak ada kuburan apa di Mesir? Kok dibawa ke sini? Coba saudara pikirkan sejenak. Dia ngomong, apa karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Nah saudara, kalau saudara lihat planning Tuhan, ya, lihat planning Tuhan, apakah Tuhan rencananya tidak bagus? Sebetulnya kan planning Tuhan itu kan dibawa keluar dari Mesir mau masuk ke tanah perjanjian. Yang penuh susu dan madu kata Alkitab. Tapi saudara, perjalanan hidup itu proses. Sama seperti gini loh, saudara mau menjadi orang yang diberkati ada prosesnya. Ora ujuk-ujuk. Ngerti ya bahasa ujuk-ujuk ya? Ya, semua ada prosesnya. Yang jadi masalah, kita ini gak suka proses. Nah, lihat Alkitab bilang saudara, sampai mereka berkata ini, apakah yang kau perbuat ini terhadap kami? Dengan membawa kami keluar dari Mesir, bego gak? Responnya salah, padahal sudah jelas, sudah diberitahu. Kamu tak bawa keluar dari Mesir. Mereka itu padahal berseru-seru ya, kalau sudah baca di Keluaran pasal-pasal awal. Mereka itu kan diperbudak di Mesir. Berseru-seru kepada Tuhan, minta dibebaskan dari perbudakan. Sekarang Tuhan bebaskan, ngomel lagi. Nah, susah kan? Ya, percayalah saudara. Ya, kalau saudara jadi pendeta, pusing jadi pendeta. Lu ya tau ketemu sama jemaat, umat, waduh. Dibeginiin salah, begini salah. Nah, itu jemaat, itulah umat Tuhan. Udah dari zaman dulu. Kalau saudara baca di awal-awal pasal Keluaran ini, mereka berseru kepada Tuhan, berteriak sama Tuhan. Karena apa? Penindasan yang begitu berat. Nah sudah bebasin. Nah ini kan kira-kira gini loh. Ya ini kan kalau saudara pergi dari Tuban ke Pati ada jalan yang rusak. Kadang-kadang macet, itu mau masuk Juwana itu macet. Kadang-kadang rusak. Apakah karena jalan rusak sedikit ya? Umpamanya kayak jalan ke sini. Karena rusak dikit. Malam lah ngapain lah ke Tuban lah. Nah balik aja. Apa begitu? Kan tidak. Nah perjalanan itu memang kadang-kadang diizinkan oleh Tuhan. Menghadapi situasi yang tidak enak. Menghadapi hal yang tidak enak. Di tengah situasi yang tidak enak kita masih lihat Tuhan. Nah kita masih memandang bahwa perjalanan ini diizinkan oleh Tuhan. Kalaupun menghadapi situasi tidak enak itu juga diizinkan oleh Tuhan. Semua yang diizinkan oleh Tuhan. Satu hal kita belajar di Alkitab ini. Tuhan mau nyatakan kemuliaannya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata begini loh. Ya, kadang-kadang umat Tuhan berdoakan ya, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kadang-kadang saya bilang gini, saudara minta Tuhan nyatakan kemuliaannya, prosesnya kadang-kadang gak enak. Nah ini prosesnya. Nah baca lagi ayat 12 ya, firman Tuhan berkata begini. Bukankah telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Lihat tuh. Ya, coba suruh bandingkan di pasal awal. Ya, mereka minta merdeka, minta bebas. Sekarang mereka bilang, bukankah telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara, apakah Tuhan merencanakan kematian buat mereka di padang gurun? Tidak. Ternyata yang minta mati siapa? Dia sendiri. Hati-hati loh dengan perkataan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan itu menghormati perkataan kita. Ya, nek saudara minta mati ya dipateni tenan be Tuhan. Loh iya, ini orang Israel. Saudara baca, saya enggak tentu kalau saudara saya tunjukkan ayatnya lengkap. Dibunuh semua sama Tuhan di padang gurun. Itu generasi pertama. Karena mereka minta gini, lebih baik bagi kami mati di padang gurun nih. Oh, dimatiin bener sama Tuhan. Ya udahlah permintaan mati aja. Mereka nggak bisa nikmati perjanjian Tuhan. Nah 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Duh saya bayangkan saya baca ayat ini ya. Aku tadi Musa piye rasanya. Tapi Musa Alkitab bilang hatinya lembut. Ya, Musa masih ngomong gini ayat 13. Janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Saudara dan saya mau lihat mujizat, mau lihat keselamatan, mau lihat hal yang besar dari Tuhan.
sekali lagi Tuhan izinkan prosesnya tidak enak. Sama seperti gini, saudara mau lihat kesembuhan, mesti apa terjadi? Sakit. Saudara melihat hal perkara besar, semua Tuhan mulai kerjakan, saudaraku. Nah, Musa masih berkata, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Yuk kamu lihat nih, kira-kira Musa tuh kalau saya bahasakan sekarang. Lihat nih, kamu lihat nih ya, musuh yang mengejar. Tapi hari ini kamu akan lihat bagaimana Tuhan akan bekerja. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Tuhan akan menyatakan bagaimana musuh yang kamu lihat selama-lamanya kamu tidak akan lihat lagi. Itu Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Musa sekali lagi berkata, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14 ini keren sekali. Alkitab berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini loh Bapak Ibu, Saudara. Kalau saudara mau melihat Tuhan yang berperang kamu akan diam, artinya saudara akan dibawa ke medan pertempuran, kira-kira begitu. Dibawa dalam situasi yang tidak enak. Nah waktu dibawa dalam situasi tidak enak, bagaimana respon kita? Saya mau bilang, ayo belajar mengucap syukur, belajar berterima kasih. Saya tadi pagi mempersiapkan khotbah untuk minggu besok, ya. Saya membahas Mazmur 27, ya. Ternyata Mazmur 27 saya perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimulai dari anak Tuhan yang gini, punya rasa lapar, haus akan Tuhan. Karena kalau saudara tidak punya rasa lapar, tidak punya rasa haus sama Tuhan, kamu tidak akan cari Tuhan yang hebat. Tapi saudara, kalau saudara punya rasa lapar sama Tuhan, nah, karena Mazmur 27 ayat 8 berkata, Tuhan ngomong nih, carilah aku. Dan Mazmur ngomong, aku mencari engkau Tuhan. Terus Mazmur ngomong gini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara dikasih kesempatan minta satu saja sama Tuhan, minta apa kira-kira? Pemazmur saya renungkan keren Bapak Ibu. Dia punya kerinduan, punya permintaan yang esensi sekali. Makanya dia berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Nah saudara, kalau di rumah Tuhan ketemu apa? Saya tanya, kalau diam di rumah Tuhan ketemu siapa? Ketemu Tuhan sang pemilik rumahnya. Makanya Daud berkata, dan menikmati baitnya, menikmati kemurahannya. Kalau sudah ketemu sama Tuhan, aduh luar biasa. Nah kalau dalam versi bahasa Inggris saudara, Daud berkata begini, aku mau lihat kecantikan Tuhan itu seperti apa. Tidak ada orang yang gak senang lihat wanita cantik. Mau pria mau wanita ketemu orang cantik itu senang. Nah Daud menggambarkan Tuhan itu kayak berwajah cantik, kira-kira begitulah. Dia rindu, dia lihat kecantikan Tuhan itu yang luar biasa. Nah, kalau sudah perhatikan Mazmur 27, ketika dia sudah mengungkapkan kerinduannya, terus ketemu sama Tuhan, punya pengalaman pribadi ketemu sama Tuhan. Ya, terus dia ngomong, Tuhan itu bentengku. Tuhan itu keselamatanku. Tuhan itu tempat perteduhanku. Punya pengalaman dia. Tapi dimulai rindu dulu. Kalau nggak rindu repot. Jangan banyak ngomel sama Tuhan. Karena Tuhan ingin menunjukkan, nah, perhatikan puncaknya. Daud berkata, itulah kunci rahasia saya bilang. Tidak takut, tidak khawatir menghadapi apapun juga. Ketemulah dengan Tuhan secara pribadi. Makanya ayat 6 Mazmur 27 itu suka dipakai sebuah lagu yang berkata, sekarang tegaklah palaku hadapi lawanku. Dia bisa tegak, saudara. Lihat apa saja dia bisa tegak. Kenapa? Dia sudah ketemu sama Tuhan. Dia sudah ngalami Tuhan. Nah, saudara,
Jangan salah respon ketika saudara sudah mulai berespon benar. Teruslah berespon benar. Di awal-awal orang Israel sudah benar, responnya benar. Sudah dipimpin oleh tangan dinaikkan. Tapi sayang pada akhir ini. Dia berespon salah sama Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Menyedihkan kalau ending kehidupan diresponnya salah. Nah sekarang mari kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita melihat dari Keluaran 14, saya ulangi lagi. Pencetin terus. Jalanin satu power. Ya. Perhatikan lagi Keluaran 14 ayat 13 dan 14 firman Tuhan berkata begini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah mari kita belajar sebentar Bapak Ibu, langkah-langkah kehidupan kita yang harus saya dan saudara ambil ketika menghadapi situasi hidup yang mentok. Pertama, Alkitab bilang jangan takut. Situasi mentok boleh datang dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan berkata, jangan takut. Kenapa tidak boleh takut? Karena orang yang takut tidak mungkin menang. Orang takut itu kayak sudah kalah duluan. Nah itu sebabnya kalau saudara baca di Ayub 3 ayat 25. Ayub 3 ayat 25 berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi kalau saudara dan saya menghadapi situasi mentok, nomor satu jangan takut. Kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan tidak pernah PHP saya dan saudara. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Yang kedua saudara, waktu situasi mentok terjadi dalam kehidupan. Yang kedua apa? Ingat, jangan takut karena apa? Takut dan khawatir itu membuat kehidupan kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan. Makanya Musa ngomong, tidak usah takut. Hari ini kamu akan lihat musuh yang kamu lihat. Ini terakhir kali kamu lihat, selama-lamanya tidak akan kamu lihat lagi. Itu keren Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya ketika situasi tidak enak dalam kehidupan, jangan takut. Jangan khawatir. Karena kalau kita takut, kita khawatir, kita nggak bisa lihat mujizat. Makanya 2 Petrus 1 ya. Ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Saya pribadi kalau lagi ngalami diizinkan mulai takut, saya ngomong ayat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan tidak memberi roh ketakutan kepada saya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saya dan saudara mesti perkatakan firman. Tuhan berikan kepada saya bukan roh ketakutan. Itu sebabnya saudara mari bawa hidup kita ini naik ke hadiran Tuhan. Ketemu sama Tuhan. Nah saya ingat dalam beberapa bulan di jemaat itu tema khotbah saya gini. Up in out. Ya, sekarang kita masih bahas terus berbulan-bulan bahas up tuh ke atas artinya. Bagaimana membangun keintiman dengan Bapa, membangun keintiman dengan Tuhan. Apalagi situasi dunia ini makin tidak menentu. Tanpa saudara dan saya membangun keintiman yang kuat dengan Tuhan, itu repot. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saudara dan saya menghadapi situasi mentok, nomor 1, jangan takut. Yang kedua, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Karena takut dan khawatir gak bisa lihat mujizat. Ingat sekali lagi Tuhan berikan kepada kita bukan roh ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan keberanian kata Alkitab tadi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, terus perhatikan lagi ya apa yang Alkitab katakan ayat berikutnya. Ya, apa yang terjadi ketika situasi mentok terjadi? Berikutnya, tetap berdiri dalam iman. Jangan goyah. Tetap beriman, tetap percaya. Jangan berhati-hati dengan pembicaraan, dengan omongan kita.
Karena jangan sampai omongan kita itu menjadi sebuah kebenaran yang Tuhan kerjakan. Karena dari mulutmu ini kuasa besar terjadi. Hal-hal besar itu Tuhan ciptakan melalui perkataan. Tuhan juga kadang-kadang memberikan perkataan di mulut kita sebagai kuasa yang besar. Nah yang berikutnya, tetap berdiri dalam iman. Nah Alkitab berkata Bapak Ibu Saudara 1 Korintus 15 ayat 58 firman Tuhan berkata demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Itu kalau kira-kira orang karate ini, kuda-kudanya ini mesti kuat. Berdiri teguh, jangan goyah. Nah, kenapa saudara? Menghadapi situasi kadang-kadang gitu, hidup itu mudah digoyahkan. Itu sebabnya saudara terus perkatakan firman, terus perkatakan firman. Nah, saya mau kasih contoh begini saudara. Saya seperti cerita tadi dalam minggu ini diizinkan hal yang berat terjadi dalam kehidupan. Sampai ada pikiran yang muncul dalam diri saya. Tapi saya tidak pernah berani perkatakan. Baru muncul di pikiran kayak angan-angan. Rasanya berbuat baik itu tidak terlalu penting. Itu yang mulai muncul. Kenapa? Setiap kali saya bikin kebaikan. Orang kepada siapa saya menunjukkan kebaikan. Kayak begitu. Orang tersebut ngantem kembali sama saya. Dan ini terjadi berulang-ulang. Bahkan sampai hari ini. Baru tadi saya lagi urus juga. Orang yang saya urus baik-baik, ya, tiap bulan kita support pelayanannya, ngantem balik. Sampai sempat terpikir, tapi saya tidak berani perkatakan, saya takut berdosa di hadapan Tuhan. Tapi Alkitab berkata begini, karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah. Menghadapi situasi kehidupan yang kadang-kadang udah mentok, nah ini, berdiri teguh ndak goyah ini penting. Terus ndak cuman berdiri teguh ndak goyah. Tuhan kasih perintah begini. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jangan menyerah. Jangan berhenti melayani. Ya kadang-kadang situasi itu kadang-kadang membuat seperti kita lemah. Jangan lemah. Kuatkan hatimu. Kuatkan lututmu. Berdirilah teguh. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Harus tetap giat. Alkitab bilang sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan itu saya bilang gini, ono itu ngane. Saudara, setiap ini saya bilang keringat kita nih keluar, Tuhan itu punya catatannya. Setiap air mata kita Alkitab bilang ditaruh di kirbatnya Tuhan. Ono itu ngane, Tuhan itu enggak usah takut. Nah, kalau manusia mungkin tidak menghargai saudara, tidak ada hitungannya mungkin manusia. Tapi Tuhan sudah punya hitungannya sendiri buat saya dan saudara. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, ya ayo tetap berdiri teguh. Jangan goyah menghadapi situasi-situasi yang tidak enak sekalipun dalam pelayanan. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang terakhir apa? Fokus pada keselamatan dari Tuhan. Ayo fokus. Makanya Ibrani 12 ayat 2 bagian A berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ini penting. Mata kita ini selalu tertuju kepada Yesus. Kenapa saudara? Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Selama mata kita ini tidak tertuju kepada Yesus. Saudara pernah ingat Petrus, waktu dia lihat Yesus berjalan di atas air, pertama ngomong, hantu. Itu kan, Yesus ngomong, bukan hantu nih aku. Kan terus murid-muridnya ngomong, kalau memang itu benar kamu Tuhan, suruh aku jalan di atas air nih. Tuhan ngomong, sini jalan. Maka Petrus mulai berjalan di atas air kan. Begitu dia fokus tertuju kepada Yesus, dia berjalan di atas air. Tapi ketika fokus pandangannya berubah, yang tadinya berfokus kepada Yesus tiba-tiba ngelihat ombak. Ngelihat ombak, ngeri gitu ya. Alkitab bilang, Petrus langsung mulai tenggelam. Waktu dia mulai tenggelam, untung teriaklah, Yesus tolong. Maka tangan Yesus mengulurkan.
Makanya Bapak Ibu, Ibrani 12 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Apa saja yang kita buat dalam hidup ini, ayo tertuju kepada Yesus. Alkitab berkata apa saja yang kamu buat dalam hidup ini, buatlah seolah-olah buat Tuhan. Mata kita harus terus tertuju kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita tertuju kepada Tuhan, kita tidak pernah lemah. Tapi begitu mata kita mulai lihat manusia, melihat kanan kiri kita mulai akan lemah. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Mulai berpaling kepada fokus utama dari Tuhan Yesus. Nah, di akhir zaman ini penting sekali saya dan saudara tetap fokus sama Yesus. Tidak fokus sama yang lain. Kalau fokus sama yang lain, saya mau kasih tahu, membuat iman kita lemah. Membuat iman kita goyah. Tapi selama saya dan saudara fokus sama Yesus, saudara akan enak. Itu sebabnya yang terakhir saudara, saya simpulkan. Kira-kira kalau sampai Tuhan berpesan buat firman-Nya malam ini, ingat nomor 1. Tuntunan Tuhan itu tidak pernah salah dalam kehidupan. Waktu Tuhan ngomong sama Musa, balik lagi. Sekali lagi Tuhan tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Kalau sampai hari ini Tuhan bawa hidupmu pada titik ini, Tuhan tidak pernah salah. Terus yang kedua saudara apa? Bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Dalam hidup sekarang ini apalagi ya, tadi saya dikirimi WA. WA-nya ngomong tiba-tiba, tahun 2003, tahun yang gelap. Wah kaget saya. Ya, dia mau prediksi macam-macam, ekonomi macam-macam. Ya, hati-hati katanya. Ya, bentar lagi bunga bank akan naik, jangan pinjam bank dan sebagainya. Bentar lagi akan propertinya tuh macam-macam lah. Tapi saudara, ayo bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Jangan bergantung kepada situasi yang ada. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan takut, berdiri tetap, tidak goyah. Tetap iman kita mengarah kepada Tuhan. Fokus kepada keselamatan yang Tuhan beri. Dan ingat yang terakhir, percaya dalam situasi mentok apapun juga Tuhan akan berperang buat kita dan kita akan diam saja. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Berdiri sama-sama. Saya pengen nyanyi lagu yang tadi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun yang saudara alami. Mungkin saudara malam hari mungkin belum mengalami situasi mentok. Tapi ini sebagai bekal buat hidupmu. Mungkin besok, mungkin Tuhan izinkan. Mari tetap pegang firman Tuhan. Bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan pengen tunjukkan kemuliaannya buat saya dan saudara. Kalaupun malam ini saudara menghadapi situasi yang mentok. Mari kita datang kepada Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak pernah tahu situasi kehidupanmu malam hari ini. Tapi mari malam hari ini melekat dengan Tuhan. Ngomonglah sama Tuhan.
Dia Bapa yang baik, Bapa yang ngerti hati anak-anaknya. Ngomonglah sama Bapa, Bapa aku pengen dekat sama Bapa. Aku gak kuat, tanpa Bapa aku gak kuat. Tanpa Tuhan sudah lemah, sudah gak kuat. Libatkan Tuhan dalam segala situasi kehidupan. Dan percayalah, Tuhan ada bersamamu. Tuhan pengen nyatakan kemuliaannya. Tidak cuma supaya kamu tahu bahwa kamu punya Allah yang hebat, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Tapi di akhir zaman Bapa ingin tunjukkan kepada dunia ini, Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa, yang selayaknya semua manusia takut dan bersandar kepada Dia. Itu harus dimulai dari saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Memberikan contoh dan teladan supaya dunia ini melihat. Ketika Alkitab berkata saya dan saudara harus hidup rukun, Yesus berkata dengan hidup rukun dunia akan tahu bahwa kamu murid-muridku, kata Tuhan. Di akhir zaman Tuhan mau membawa kehidupan kita menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Tapi ayo mari berespon benar ketika Tuhan lagi bawa kehidupan kita. Diizinkan kehidupan kita mengalami mungkin secara daging kita tidak enak, tapi Tuhan selalu rencananya tidak pernah gagal. Haleluya. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Biar firman-Mu sebagai pelita, sebagai suluh dalam perjalanan hidup kami. Hamba berdoa malam hari ini buat semua jemaat yang hadir. Apapun yang mereka alami, Tuhan jangan biarkan kami gagal di tengah jalan. Jangan biarkan kami salah berespon. Tuhan tolong Roh Kudus bimbing kami supaya kami selalu berespon benar. Kami ingin melihat Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan di muka bumi. Dan ketika Tuhan mau pakai hidup kami, tolong kami Tuhan supaya hati kami tersedia untuk Tuhan. Biar nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kami percaya apapun pergumulan kami malam hari ini, Bapa menjadi jawaban buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh firman yang diberitakan oleh hamba-Nya. Amin pada malam hari ini. Ya, terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Otniel Mowa di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk pengumuman minggu depan hari Kamis 10 November 2022 di tempat ini pukul 6 kita juga akan kembali lagi dengan ibadah Tuban Blessing yang akan dilayani oleh Evangelis Doni Tatimu dari Surabaya. Dan kemudian untuk besok ibadah Beware akan dilaksanakan di ruang Esther pukul 5 sore dengan dress code-nya bebas. Ya, baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita memberi persembahan. Saya undang pelayan persembahan boleh maju ke depan. Yang telah mempersiapkan amplop persembahan kita angkat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan semua Tuhan yang telah Kau berikan, Kau ajarkan Tuhan boleh kami jalani, untuk kami boleh berproses di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya kemuliaan-Mu boleh dinyatakan Tuhan melalui hidup kami.
Dan ketika kami berjalan Tuhan, kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Yesus, kini kami mau beri Tuhan dari apa yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Sekiranya kembali Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu dan pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kau memberkati tangan-tangan yang terangkat dan Kau memberkati hati kami Tuhan untuk terus setia pada Engkau. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beri, Tuhan Yesus memberkati. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari sekali lagi, angkat suara, katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri, katakan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Apabila malam hari ini Engkau telah mengutus hamba-Mu untuk mengajarkan cara menghadapi ketika kami mengalami jalan buntu. Karena Engkau punya cara dan 1000 macam cara untuk membuat pintu yang tertutup
akan terbuka bagi kami. Dan tidak ada istilah jalan buntu bagi orang yang percaya. Maka berikanlah kami ya Tuhan hati yang mengerti dan taat, mau melakukan segala petunjuk di dalam menghadapi situasi yang buntu, situasi yang tidak mungkin. Dan hamba-Mu yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau adalah Allah yang Alfa dan Omega, awal yang baik, akhir akan lebih sempurna adanya. Jangan Engkau biarkan setiap umat-Mu memiliki ketegar tengkuan, ngotot untuk tidak percaya. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu, kuatkan dan teguhkan hatinya, bahwa Engkau pun akan beracara dan Engkau pun juga akan memberikan upah yang sama seperti Engkau memberikan upah kepada para hamba-Mu yang lain. Terima kasih. Engkau berkati hidup nikahnya, Engkau berkati akan pelayanannya. Bapak hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mungkin mengalami seperti yang dialami oleh orang-orang tertentu. Dan bukan merupakan sebuah kebetulan malam hari ini. Bagi Engkau tidak ada jalan buntu. Terima kasih. Teguhkan dan kuatkan. Mampukan mereka untuk melepaskan segala ketakutan dan kekhawatirannya ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah hati dan pikirannya tertuju hanya kepada Engkau Tuhan saja. Dan hari-hari ini kami sepakat sehati sepikir untuk mempunyai tekad mengabdikan diri kami, bahwa kami adalah bait-bait-Mu yang kudus, untuk menerima kemuliaan dan menyatakan kuasa-Mu kepada dunia, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dengan hati yang percaya, dan arahkanlah pikiran dan hatimu yang hanya tertuju kepada Tuhan saja. Karena Engkau adalah umat pilihannya, umat yang dikasihinya. Maka kemanapun Engkau pergi dan datang, Engkau tetap dalam lindungan kuasa nama Tuhan Yesus. Pimpinan Roh Kudus menyertai-Mu. Dan selamat tiba di rumah masing-masing, serta membawa berkat Abraham, Ishak dan Israel yang memenuhi dalam hidupmu dengan berkat percepatan dan pelipat gandaan yang membuat engkau makmur dan termasyhur. Apa saja yang engkau perbuat, engkau dibuat berhasil dan engkau sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati katakan amin.